Sejarah kawasan Kelurahan Durensawit pada masa lampau. Nama wilayah Durensawit berasal dari gabungan dua kata, yaitu duren, sebutan untuk durian dalam bahasa Betawi, dan sawit, yang merujuk pada pohon kelapa sawit. Dahulu, daerah ini dikenal sebagai kawasan yang banyak ditumbuhi pohon durian dan kelapa sawit, sehingga penduduk setempat menyebutnya sebagai Durensawit. Dahulu, kecamatan ini merupakan bagian dari Kecamatan Jatinegara. Baru pada tahun 1990 dibentuk Kecamatan Durensawit. Sebelumnya kecamatan ini berada di bawah yurisdiksi Kecamatan Jatinegara. Waktu itu Bekasi masih berstatus kota administratif, Kotif. Sejak berdiri kecamatan, kantor, kecamatannya ini tetap beralamat di Jalan Swadaya, Durensawit. Kecamatan Durensawit merupakan pemekaran dari Kecamatan Jatinegara pada tahun 1993. 1993 dibentuk Kecamatan Durensawit yang meliputi sebagian wilayah Jatinegara, Jakarta Timur, yang meliputi Kelurahan Klender, Kelurahan Pondok Bambu, dan Kelurahan Durensawit. Sebagian wilayah Bekasi Barat, Bekasi, yang meliputi Kelurahan Malakajaya, Kelurahan Malakasari, dan Kelurahan Pondokopi. Sebagian wilayah Pondok Gede, Bekasi, yang meliputi Kelurahan Pondok Kelapa, satu asal-usul Pondok Kopi, dan Jenderal Willem van Oudthorn Pondok Kopi, merupakan salah satu kelurahan yang cukup populer dan strategis di Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Kawasan itu cukup padat penduduk, dan banyak berdiri pemukiman warga, pertokoan, dan gedung perkantoran. Sejarah atau asal-usul Pondok Kopi sendiri berkaitan dengan keberadaan pondok dan perkebunan kopi di kawasan itu pada masa lalu. Berawal dari tahun 1696, Wali Kota Amsterdam Nicolaas Whitson memerintahkan Komandan OC di Pantai Malabar, Adrian van Omen untuk membawa bibit kopi ke Batavia. Bibit kopi dari Malabar, India ini kemudian diuji coba pertama kali di lahan pribadi Gubernur Jenderal VOC Willem van Oudthorn, di kawasan yang sekarang dikenal sebagai Pondok Kopi, Jakarta Timur. Bibit kopi ini kemudian tumbuh subur dan menghasilkan buah yang bisa dipanen. Biji kopi dari hasil panen pertama kebun ini kemudian dibawa ke Hortus Botanicus Amsterdam. Perkebunan kopi di tanah Jenderal VOC itu sukses menghasilkan kopi dengan kualitas unggulan dan sangat bagus. Bahkan, hasil kopi dari Batavia ini dibawa ke Belanda. Tak hanya itu, perkebunan kopi ini pun diyakini sebagai kebun kopi pertama di Nusantara dan menjadi cikal bakal kopi Indonesia. Lambat laun, semakin banyak tanaman kopi yang tumbuh di kawasan tersebut. Ini membuat banyak kompeni Belanda datang ke kawasan itu untuk mampir dan minum kopi. Sayangnya penanaman kopi di kawasan Pondok Kopi ini tak berjalan mulus, karena kebun kopi dilanda banjir yang akhirnya merusak tanaman. Kemudian, pada 1696, bibit kopi kembali didatangkan, namun penanamannya diperluas ke Jawa Barat. Dua dokes sejarah Malakasari dan Malakajaya wilayah Malaka di Jakarta Timur memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan migrasi penduduk dari Malaka. Nama Malaka pada daerah ini merujuk pada perkampungan yang dihuni oleh orang-orang yang berasal dari Malaka. Mereka didatangkan ke Batavia oleh VOC pada masa kolonial untuk mendukung pertahanan di sekitar benteng kota. Pada tahun 1965, Kecamatan Durensawit dibentuk sebagai pemekaran dari Kecamatan Jatinegara. Saat itu, hanya terdapat satu kelurahan bernama Malaka. Kemudian, pada tahun 1967, Kelurahan Malaka dimekarkan menjadi dua, yaitu Kelurahan Malaka Jaya dan Kelurahan Malakasari. Selain itu, pada awal tahun 1996, dibangun Gedung Senam DKI di wilayah ini. Gedung tersebut selesai pada tahun 1997 dan digunakan dalam penyelenggaraan Asia Games tahun yang sama. Secara umum, wilayah Durensawit, termasuk Malaka, dahulunya merupakan area perkebunan yang banyak ditumbuhi pohon durian dan kelapa sawit. Sebagian besar pemilik perkebunan tersebut adalah orang-orang Belanda. Dengan demikian, sejarah wilayah
Malaka di Jakarta Timur mencerminkan dinamika migrasi dan perkembangan administratif yang terjadi sejak masa kolonial hingga era modern. 3. Pondok Kelapa. Sebuah kelurahan di Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur, memiliki sejarah yang menarik. Nama Pondok Kelapa diyakini berasal dari keberadaan pondok-pondok yang dibangun menggunakan batang dan daun pohon kelapa pada masa lalu, ketika wilayah ini masih berupa perkampungan tanpa rumah permanen atau gedung. Hingga tahun 1994, jaringan telekomunikasi belum mencapai daerah ini, sehingga penduduk setempat tidak memiliki akses telepon rumah. Perkembangan signifikan terjadi setelah pembangunan Jalan Kasablanka yang menghubungkan Jakarta Timur dengan Jakarta Selatan. Hal ini mendorong pertumbuhan penduduk dan pembangunan berbagai kompleks perumahan, seperti Pondok Kelapa Permai, Pondok Kelapa Indah, Billy Moon, Kafling DKI, Komplek DKI, dan Taman Malaka, yang menjadikan wilayah ini semakin ramai. 4. Pondok Bambu. Pada era kolonial Belanda, wilayah Pondok Bambu di Jakarta Timur masih berupa area pemukiman tradisional yang didominasi oleh masyarakat Betawi. Nama Pondok Bambu sendiri berasal dari kata pondok, yang berarti tempat tinggal, sederhana, dan bambu, yang merujuk pada banyaknya tanaman bambu yang tumbuh di daerah tersebut pada masa itu. Meskipun tidak banyak catatan spesifik mengenai peristiwa sejarah besar yang terjadi di Pondok Bambu selama era Belanda, daerah ini mulai mengalami perkembangan seiring dengan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah kolonial. Namun, dibandingkan dengan pusat kota Batavia, sekarang Jakarta, Pondok Bambu tetap merupakan area yang kurang tersentuh oleh modernisasi pada masa itu. 5. Klender. Asal-usul nama Klender adalah salah satu wilayah yang terletak di Jakarta Timur, yang kini merupakan bagian dari wilayah administratif di Jakarta. Sejarah wilayah Klender tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah Jakarta secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai sejarah wilayah Klender Jakarta Timur. Nama Klender berasal dari bahasa Belanda, yang memiliki kaitan dengan kalender atau penanggalan. Pada masa penjajahan Belanda, daerah ini dikenal dengan nama kalendar, yang mungkin berhubungan dengan kegiatan administrasi atau pencatatan waktu yang dilakukan oleh penjajah Belanda. Di wilayah Klender, Jakarta Timur, terdapat beberapa peninggalan sejarah yang memiliki nilai budaya dan sejarah yang penting. Beberapa peninggalan sejarah di daerah ini antara lain cagar budaya Benteng Belanda, Benteng Pangeran Jayakarta. Meskipun bukan sepenuhnya berada di Klender, benteng ini masih cukup dekat dengan kawasan Jakarta Timur. Benteng ini merupakan peninggalan dari masa penjajahan Belanda dan berfungsi sebagai bagian dari pertahanan kota. Benteng Pangeran Jayakarta dikenal dengan beberapa nama lain, seperti Benteng Batavia, Benteng Oud Batavia, atau Benteng Zwaardemaker. Dibangun pada tahun 1450 oleh VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Benteng ini awalnya digunakan untuk melindungi pelabuhan Batavia dan berbagai kepentingan Belanda di wilayah tersebut. Benteng ini berbentuk segi empat dengan dinding yang tebal, dilengkapi dengan beberapa menara pengawas. Pada abad ke-19, benteng ini berfungsi sebagai tempat penahanan bagi para pejuang Indonesia yang melawan penjajahan Belanda. Dan pada akhirnya, keberadaannya mulai terlupakan seiring berkembangnya Jakarta sebagai ibu kota negara. Kini, Benteng Pangeran Jayakarta menjadi bagian dari cagar budaya Indonesia yang dilestarikan untuk menunjukkan sejarah perjuangan dan kolonialisasi di Indonesia. Meski sebagian besar struktur asli sudah hancur atau tergerus oleh pembangunan, lokasi benteng ini tetap memiliki nilai sejarah yang penting. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa bantu support channel kami kitabahas.id dengan cara like, comment, dan subscribe. Apalagi yang mau kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.